Unit 2, Perencanaan. Sifat dan tujuan perencanaan. Sifat perencanaan yang pertama, perencanaan berorientasi pada tujuan. Setiap rencana harus berkontribusi dengan cara yang positif menuju pencapaian tujuan kelompok. Perencanaan tidak ada artinya tanpa dikaitkan dengan tujuan. Keunggulan perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajerial yang pertama. Ini mendahului semua fungsi manajemen lainnya. Selanjutnya, efisiensi, ekonomi, dan akurasi. Efisiensi rencana diukur dengan kontribusinya pada tujuan seefisien mungkin. Lalu, koordinasi. Koordinasi, perencanaan mengordinasikan apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa perencanaan. Tanpa koordinasi, semua aktivitas kita tidak dapat memiliki upaya yang bersatu. Selanjutnya, faktor pembatas. Seorang perencana harus mengenali faktor-faktor pembatas seperti uang, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan merumuskan berdasarkan faktor-faktor penting ini. Fleksibilitas. Proses perencanaan harus dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Dan perencanaan adalah proses intelektual. Kualitas perencanaan akan berbeda-beda sesuai dengan kualitas pikiran pengelola. Tujuan perencanaan. Yang pertama adalah untuk mengelola berdasarkan tujuan. Yang kedua adalah untuk mengimbangi ketidakpastian dan perubahan. Yang ketiga adalah untuk mengamankan ekonomi dalam operasi. Selanjutnya, untuk membantu dalam koordinasi, untuk membuat kontrol efektif, dan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Proses perencanaan. Berbagai langkah yang terlibat dalam perencanaan yaitu yang pertama adalah persepsi peluang. Meskipun mendahului perencanaan sebenarnya, dan oleh karena itu tidak sepenuhnya menjadi bagian dari proses perencanaan, kesadaran akan peluang adalah titik awal yang nyata untuk perencanaan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan untuk seluruh perusahaan dan kemudian untuk setiap unit bawahan. Yang ketiga, mempertimbangkan tempat perencanaan. Langkah logis lainnya adalah menetapkan, memperoleh persetujuan untuk menggunakan dan menyebarkan tempat perencanaan kritis. Ini adalah data perkiraan yang bersifat faktual, kebijakan dasar yang berlaku, dan rencana perusahaan yang ada. Selanjutnya, identifikasi alternatif. Begitu tujuan organisasi telah dinyatakan dengan jelas dan dapat perencanaan telah dikembangkan, manajemen harus membuat daftar alternatif yang tersedia sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, evaluasi alternatif. Setelah mencari kursus alternatif dan memeriksa kelebihan dan kekurangannya, langkah berikutnya adalah mengevaluasi dengan menimbang berbagai faktor berdasarkan premis dan tujuan. Selanjutnya, pemilihan rencana alternatif. Evaluasi alternatif harus mencakup evaluasi tempat yang menjadi dasar alternatif. Seorang manajer biasa menemukan bahwa beberapa tempat tidak masuk akal dan karena itu dapat dikeluarkan dari pertimbangan lebih lanjut. Lalu, perumusan rencana pendukung. Setelah keputusan dibuat dan rencana ditetapkan, langkah terakhir untuk memberi mereka makna adalah menomori mereka dengan mengubahnya menjadi anggaran. Lalu yang terakhir adalah menetapkan urutan kegiatan. Begitu rencana yang melengkapi organisasi dengan arah jangka panjang dan jangka pendek telah dikembangkan, rencana tersebut harus dilaksanakan. Jenis rencana atau komponen perencanaan. Rencana secara luas dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, rencana strategis. Rencana strategis adalah garis besar langkah-langkah yang dirancang dengan tujuan keseluruhan organisasi dalam pikiran, bukan dengan tujuan divisi atau departemen tertentu. Lalu rencana taktis. Sebuah rencana taktis berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh unit tingkat yang lebih rendah dalam setiap divisi, bagaimana mereka harus melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab di setiap tingkat. Taktik adalah cara yang dibutuhkan untuk mengaktifkan strategi dan membuatnya bekerja. Selanjutnya adalah rencana operasional. Hasil spesifik yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu adalah tujuan operasional.
sasaran ini tepat dan terukur. Tujuan. Tujuan adalah tujuan dari kegiatan perusahaan. Mereka hadir tidak hanya sebagai titik akhir perencanaan, tetapi juga pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Mereka juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur efisien dan efektivitas perusahaan. Tujuan membuat setiap aktivitas manusia memiliki tujuan. Perencanaan tidak ada artinya jika tidak terkait dengan tujuan tertentu. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. MBO adalah proses di mana atasan dan manajer organisasi bersama-sama mengidentifikasi tujuan bersama, menentukan area tanggung jawab utama setiap individu dalam hal hasil yang diharapkan darinya, dan menggunakan langkah-langkah ini sebagai panduan untuk mengoperasikan unit dan menilai kontribusi dari masing-masing anggota. Proses MBO biasanya terdiri dari: pertama, menetapkan pernyataan tujuan yang jelas dan tepat untuk karyawan. Yang kedua, mengembangkan rencana aksi yang menunjukkan bagaimana tujuan ini akan dicapai. Yang ketiga, mengkaji kinerja karyawan. Yang keempat, menilai kinerja berdasarkan pencapaian tujuan. Strategi. Jenis strategi yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Strategi ini menuntut untuk menjadi produsen berbiaya rendah dalam satu industri untuk kualitas tertentu. Selanjutnya, strategi diferensial. Strategi ini memerlukan pengembangan produk yang menawarkan atribut untuk yang dihargai pelanggan. Lalu yang terakhir, strategi fokus. Strategi ini berkonsentrasi pada segmen sempit dan dalam mencoba mencapai keunggulan biaya atau diferensiasi. Kebijakan. Kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang memadu pemikiran manajer dalam pengambilan keputusan. Kebijakan berguna untuk alasan tertentu. Yang pertama, mereka memberikan panduan untuk berpikir dan bertindak. Mereka membatasi area di mana keputusan harus dibuat, dan mereka menghemat waktu dan tenaga dengan terlebih dahulu memutuskan masalah. Pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan yaitu: yang pertama, pengenalan syarat-syarat pengambilan keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, seleksi alternatif yang dikehendaki. Yang kelima, penerapan alternatif terpilih. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik.